Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini kasih dan penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang telah kita alami hari ini, baik sukacita maupun pergumulan, semuanya boleh kita bawa ke hadapan Tuhan. Malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan. Saat dunia mulai tenang, kita diajak melihat ke dalam hati kita sendiri. Sebelum memejamkan mata, mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini dari Matius 6 ayat 21. Mari kita baca bersama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat terkasih, ayat ini singkat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang berapa banyak harta yang kita miliki. Dia sedang berbicara tentang kemana hati kita melekat. Karena apa yang kita anggap paling berharga akan menentukan arah hati kita. Jika yang paling kita hargai adalah uang, maka pikiran kita akan terus dipenuhi dengan bagaimana mendapatkannya, menjaganya, dan takut kehilangan. Jika yang paling kita hargai adalah jabatan, maka hati kita akan gelisah ketika posisi itu mulai terguncang. Jika yang paling kita hargai adalah pujian manusia, kita akan mudah kecewa ketika tidak dihargai. Namun, jika Tuhan menjadi harta yang paling berharga, hati kita akan tetap tenang sekalipun keadaan hidup berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Itulah sebabnya sebelum kita mengakhiri hari ini, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri. Sepanjang hari ini, apa yang paling banyak menaruh pikiran kita? Apa yang paling banyak memenuhi pikiran kita? Apa yang paling kita takutkan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali menunjukkan di mana hati kita sebenarnya berada. Sahabat terkasih, beberapa tahun yang lalu, sebuah kebakaran besar menghanguskan puluhan rumah hanya dalam satu malam. Di antara para korban, ada seorang pria yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Rumah yang ia bangun sedikit demi sedikit habis dilalap api. Kendaraan, perabot, dokumen penting, bahkan barang-barang yang penuh kenangan tidak sempat diselamatkan. Keesokan paginya, ia hanya berdiri memandang puing-puing rumahnya. Asap masih terlihat mengepul. Yang tersisa hanyalah tembok-tembok yang menghitam. Seorang wartawan menghampirinya dan bertanya, "Pak, apa yang Bapak rasakan setelah kehilangan hampir semua yang Bapak miliki?" Pria itu menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia menjawab, "Saya memang kehilangan rumah dan semua harta benda. Saya sedih, tentu saja. Tapi saya bersyukur karena saya tidak kehilangan Tuhan. Selama Tuhan masih menyertai saya percaya saya bisa memulai lagi." Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Tidak semua orang yang kehilangan hampir seluruh hartanya masih dapat mengucapkan kalimat seperti itu. Damai yang ia miliki bukan karena ia kuat, bukan karena ia tidak merasa sedih, tetapi karena selama ini harta yang paling berharga dalam hidupnya bukanlah rumah yang ia bangun, melainkan Tuhan yang ia sembah. Sahabat terkasih, tidak ada seorang pun yang berharap mengalami kehilangan seperti itu. Namun, kisah tadi mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki di dunia ini dapat berubah dalam sekejap. Rumah bisa terbakar, usaha bisa mengalami kebangkrutan, tabungan bisa habis. Tidak ada satupun harta dunia yang benar-benar kekal.
Tetapi ada satu harta yang tak dapat dihanguskan oleh api, tidak dapat dihanyutkan banjir, tidak dapat dicuri oleh pencuri, tidak dapat dirampas oleh keadaan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jika Tuhan adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita, sekalipun kita mengalami kehilangan, kita tetap memiliki pengharapan. Malam ini, sebelum kita beristirahat, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah Tuhan masih menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita? Ataukah tanpa kita sadari, hati ini lebih melekat pada pekerjaan, tabungan, kenyamanan, atau hal-hal lain yang sementara? Mari menyerahkan kembali hati kita kepadanya. Biarlah Tuhan tetap menjadi yang terutama. Karena ketika Tuhan menjadi harta kita, damai tidak bergantung pada apa yang kita miliki. Sukacita tidak bergantung pada keadaan. Dan pengharapan tidak bergantung pada masa depan yang terlihat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa harta yang sejati bukanlah apa yang kami miliki, melainkan hubungan kami dengan-Mu. Ampunilah kami, karena selama ini hati kami lebih melekat kepada hal-hal yang sementara daripada kepadamu. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Biarlah Engkau menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu malam ini. Lindungi kami sepanjang kami beristirahat, berkati keluarga kami, dan bangunkan kami esok hari dengan hati yang semakin mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini hati kita semakin melekat kepada Tuhan, sebab Dialah harta yang tidak akan pernah hilang. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.